Selamat siang Pak Suwarno. Selamat siang Pak. Iya. Tadi sudah kita lihat dan amati panen dari terong Pak Suwarno. Nah, satu hal mungkin kalau teman-teman petani ataupun mungkin teman-teman petani hortikultura yang lain, nah saat ini harga terong ini begitu sangat menjanjikan ya saat ini ya kan gitu. Ini yang kami perhatikan dari apa yang sudah kita karungin tadi, produksinya bisa dikatakan ya cukup luar biasa kan gitu. Kami kepingin tahu Pak Suwarno, apa kira-kira yang sudah yang Bapak pergunakan mulai dari awal tanam sampai terongnya menghasilkan. Monggo Pak. Yang pertama untuk penanaman kami waktu umur 1 minggu Ya. Saya memakai biomak. Nah, untuk pengocoran saya campur sama dengan propus. Ya. Dan untuk pengendalian ulat, kami pakai yang namanya mertir. Nah, ini mertir ini. Ini saya mix dengan fungisida yang namanya Notora untuk pengendalian jamurnya. Alhamdulillah berkat semua ini panen terong kami luar biasa. Oke. Kalau dari penggunaan biomak dan propus ketika dikocor itu, apa yang bisa Bapak simpulkan Pak terhadap tanaman terong yang Bapak tanam ini? Nah, kalau itu untuk pengocoran yang pakai biomak ini bisa mengurangi yang namanya layu. Ya. Untuk mengendalikan layu. Layu. Tadi sekilas ada Bapak gunakan juga Nepos. Nah, itu dari mana Bapak dapatkan informasi itu ketika Bapak menggunakan biomak propus dan Nepos itu ke tanaman terongnya? Nah, saya pakai propus kemarin yang ngasih tahu orang lapangannya. Orang lapangannya main sini. Bapak gunakan propus dan Nepos itu di semprot apa dikocor Pak? Dikocor Pak. Dikocor ya. Oke, supaya Pak Suwarno lebih detail memahami atau mengetahui bahwa sebenarnya biomak propus dan Nepos itu yang kami sudah sampaikan ke tim kita bahwa itu fungsinya adalah untuk mengendalikan serangan layu fusarium pada tanaman terong. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya tanaman terong ini masih satu famili dengan cabai. Kemudian tomat. Nah, tomat juga termasuk merupakan satu kelas, satu famili dengan terong. Nah, artinya tanaman ini 3 komoditi ini sangat identik dengan layu fusarium. Nah, maka dengan demikian sudah tepat yang Bapak gunakan tadi bahwa ketika kita menemukan gejala serangan layu fusarium, maka kombinasinya adalah propus, kemudian juga biomak dan Nepos. Nah, kenapa 3 kombinasi ini? Kita tahu bahwa sebenarnya biomak ini ketika kita kocor di tanah, maka dia akan menetralisir keasaman tanahnya. Kemudian propus, dia adalah fosfat cair. Nah, fosfat ini ketika kita kocor di dalam tanah, maka dia akan mempercepat atau merangsang akar. Maka ketika ada akar yang terserang layu fusarium, maka dia akan memunculkan akar baru. Nah, kalau Nepos yang kita kombinasi dengan 3 ini, Nepos itu adalah dia fungisida sekaligus juga bakterisida. Maka bakteri ataupun jamur yang menimbulkan layu fusarium di dalam tanah itu akan dikendalikan oleh Nepos itu sendiri. Maka sangat berfungsi kalau kita kocorkan biomak propus dan Nepos untuk mengendalikan layu fusarium pada tanaman cabai, tomat, bahkan juga terong. Jika teman-teman menemukan hal yang sama di lahan pertanaman teman-teman sekalian, jangan lupa gunakan biomak, propus, dan Nepos. Karena itu akan menolong atau membantu teman-teman mengatasi serangan layu fusarium. Kalau untuk hama ulatnya tadi apa Pak? Mertir. Nah, kemudian ini Notora ya. Notora ini untuk mengendalikan kalau sering terjadi kayak busuk ranting atau juga Phytophthora pada tanaman terong, maka solusinya ada di Notora. Baik Pak Suwarno, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Sudah menggunakan produk biotis dan Bapak sudah merasakan manfaat produk itu di tanaman Bapak. Semoga
tanaman-tanaman selanjutnya tetap berhasil dan Pak Suwarno sehat terus. Amin. Mantap.